Maka Nabi SAW mengatakan ini strategi perang. Kata Khabbab, baik ya Rasulullah. Tapi menurut kami, ini bukan tempat yang tepat untuk berperang dan bertahan. Pendapat kami, kita pilih sumur yang terbaik di antara sumur-sumur di lokasi Badar ini. Lalu kita berkemah di sekitar sumur itu. Dan kita menimbun sumur-sumur yang lain agar orang-orang Quraisy tidak bisa minum. Juga ada kasus yang terjadi nih. Kisah lain lagi sebelum perang Badar semua nih. Adalah kasus antara Quraisy dengan suku Kanana. Ada suku besar Jazirah Arab namanya Kanana. Suatu hari seseorang dari suku Kanana membunuh seseorang dari suku Quraisy. Maka keluarga ya si Quraisy ini ya, jadi ada Kanana membunuh satu orang Quraisy. Maka keluarga yang sedang dibunuh dari Quraisy ini menuntut dia denda. Waktu itu kebetulan 100 ekor unta ya, kepada keluarga Kanana agar membayar dia. Beberapa waktu maka keluarga Kanana ini membayar ya, sudah dibayar 100 ekor unta, selesai ya, berarti sudah tidak ada lagi masalah. Tapi setelah dibayar 100 ekor unta, pembunuhnya tadi dari suku Kanana ini masuk ke Mekah tawaf. Waktu dia lagi tawaf, yang sudah dibunuh tadi punya kakak laki-laki lewat melihat ini yang bunuh adik saya, dibunuhlah orang Kanana itu. Padahal tadi sudah dibayar dendahnya ya, dibunuhlah orang Kanana itu. Maka setelah dibunuh, kakak tadi orang Quraisy yang terbunuh itu menggantung jasadnya orang Kanana di Ka'bah. Suku Kanana menuntut agar pembunuh dari Quraisy itu diserahkan kepada mereka. Tapi Quraisy menolak, maka terjadi perseteruan di antara mereka. Hal ini menyebabkan Quraisy sempat ragu keluar karena ya untuk menyerang Nabi SAW, karena takutnya nanti kalau mereka keluar malah Kanana menyerang, gitu kan. Tapi di sini syaitan datang. Dan ini menandakan juga syaitan itu bisa ya seperti ini kejadiannya ya, tapi ini terjadi di waktu-waktu tertentu. Dia menjelma menjadi manusia yang datang dalam gambar Suraka bin Malik al-Jush'umi. Suraka bin Malik al-Jush'umi ini ya pernah kita sampaikan kisah dia sepintas waktu mau hijrah ke Madinah. Dialah yang sempat menyerang Nabi SAW. Kemudian kudanya sempat tertelan ke tanah sampai 3 kali. Maka syaitan datang menjelma jadi atau dalam gambar poster Suraka bin Malik al-Jush'umi. Jush'umi ini adalah salah satu suku, cabang suku terbesarnya Kanana. Jadi dengan adanya Suraka bin Malik al-Jush'umi ini datang, syaitan menjelma dari dia gitu kan. Dan ini adalah suku terbesar ya, cabang suku terbesar dari Kanana yang memberikan jaminan kepada mereka, mengatakan yakinlah Kanana tidak akan nyerang kalian, keluar aja, saya yang akan menjamin suku Kanana. Padahal sebenarnya Suraka ini nggak pernah menjamin, dari syaitan saja, gitu kan. Maka akhirnya orang-orang Quraisy pun mau ya keluar, dan Allah menceritakan tentang penjelmaan syaitan ini ke gambar Suraka dalam Al-Quran, gitu kan. Allah menceritakan dalam surah Al-Anfal urutan 8 ayat 48. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz zayyana lahumusy syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani naqasa ala aqibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Dan ketika syaitan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan kepada mereka, karena syaitan datang dalam poster Suraka bin Malik tadi, tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadap kalian pada hari ini, dan saya akan menjadi pelindung kalian dari suku Kanana. Maka tak kala kedua pasukan ini telah saling lihat, syaitan tadi menghilang sambil berkata, sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang telah kalian lakukan. Saya dapat melihat apa yang kalian tidak lihat ya. Sesungguhnya saya takut kepada Allah, gitu kan. Dan Allah amat berat siksaannya. Sebelum jauh melanjutkan ya materi kita, ayat ini memberikan pelajaran besar dulu Bapak Ibu sekalian, bahwasanya syaitan itu jangan dibesar-besarkan. Banyak orang selalu digambarkan, dan ini terutama yang sering nonton film horor nih, harus fahami poin ini. Syaitan itu makhluk Allah yang terhina dan lemah. Mereka tidak bisa buat apa-apa, saudaraku.
Jadi kalau ada gambaran syaitan itu besar, kuat, bisa membunuh manusia, itu semua bohong. Gak benar. Syaitan itu kata Allah, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Syaitan dan tipu dayanya sangat lemah. Dia cuma datang membisik saja. Kita kalau bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim sudah hilang dia. Udah gak bisa apa-apa. Sebagian ulama menafsirkan makna a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya menjauhkan diri ya dengan izin Allah dari syaitan yang terkutuk, maka Allah akan utus para malaikat yang menghukum atau mencambuki atau mengejar syaitan-syaitan yang tadi mengganggu kita. Dengan caranya Allah, Allah punya pasukan, gitu kan? Jadi mereka ketakutan dengan isti'adzah tuh, dengan isti'adzah. Dan syaitan ini biasanya cuma membuatkan sebuah program yang mengacaukan kita, menjerumuskan kita pada maksiat, orang berzina kah, orang membunuh kah, orang berbohong kah. Setelah itu dia berlepas tangan. Yang penting sudah terjerumus dulu baru dibiarin sama dia. Pada saat kita mau berzina dibesar-besarin masalah nggak apa-apa, nggak ada yang lihat, nggak ada yang gini, nggak ada yang gitu. Syaitan cuma bisik-bisikin, di sini aja akhirnya orang berzina di bawah pohon, di pinggir jalan. Setelah itu syaitan tinggalin, ternyata dikerumuni oleh massa. Jadi dia cuma rekayasa begitu, curi ini, bohong, dianggap dibuat, direkayasa supaya bagus. Padahal sebenarnya itu tidak benar semua. Pasti akan kebongkar tuh. Makanya di sini Allah bongkar kedoknya. Dia sudah mengatakan, tidak apa-apa, saya akan jadi pelindung kalian. Perang aja, kalian akan menang. Pasukan kalian kuat, motivasi semua gitu kan. Ternyata setelah pasukan bertemu, syaitan lihat pasukan muslimin, ketakutan tuh. Syaitannya sendiri meninggalkan medan perang, takut. Karena syaitan itu bisa terbunuh dengan apapun. Bisa terbunuh dengan apapun. Baik itu hanya dengan tiupan kita, baik itu hanya dengan niat kita untuk membunuh dia. Misal, ada orang kalau lagi kerasukan syaitan, kemudian diruqyah misalnya, dibacain ayat. Bisa bapak ibu bilang begini, misal, di alam jin ini begitu dia lihatnya. Bacain ayat kursi, tiupin telapak tangan lalu bilang, ingat ya, ini saya jadikan pedang yang tajam yang akan memotong leher kamu. Tiup telapak tangan kita, itu di matanya syaitan itu sudah jadi pedang. Karena pengalaman pernah saya meruqyah orang begitu, kemudian ditekan di lehernya, ada keluarga saya sendiri, kayak cuman digiris-giris itu teriak-teriak syaitannya, kesakitan, lehernya terbelah gitu. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu ya, ini rahasia Allah. Tapi ini keajaiban yang luar biasa terjadi memang. Nah, kita nggak bisa menjangkau itu gitu, tapi itulah yang terjadi. Jadi syaitan itu sangat lemah. Jangan dibayangkan dia besar, kuat, menakut-nakuti, karena senjata dia makin kita takut dia makin jadi. Tapi makin kita berani, maka dia makin mengecil, gitu kan? Makin dia mengecil gitu. Nabi SAW saat pasukan Quraisy keluar dengan kekuatan 1000 orang, kita tinggalkan ayat tadi, kita masuk lanjutkan bahasan kita. Belum mengetahui tentang hal tersebut, Nabi SAW belum tahu nih kalau pasukan perang keluar dari Mekah, belum ada informasi. 1000 orang lagi. Sementara Nabi SAW tadi mengeluar dengan 313 orang, dengan beliau 314, itu bukan pasukan perang, cuman ingin menyerang kafilah. Jadi tidak ada persiapan perang. Persiapan perang beda ya. Pakai baju besi, punya senjata-senjata yang lebih mapan, persiapan makanan, minuman, itu semua dipersiapkan. Maka Nabi SAW waktu itu tidak ada niatnya untuk berperang. Dan waktu itu dari 314 pasukan Nabi SAW terdapat 70 ekor hewan tunggangan, 2 ekor kuda dan 68 ekor unta. Setiap sahabat saling berganti menunggangi unta mereka dan sama sekali tidak memiliki hewan yang sama sekali tidak memiliki hewan, mereka bertukar dengan temannya yang punya hewan. Dan sepanjang jalan ya ada juga yang berjalan kaki karena tidak punya hewan. Sementara Quraisy memiliki 1000 orang pasukan siap perang dan mereka memiliki 200 ekor kuda perang serta 800 ekor unta. Jadi 1000 orang itu semuanya dengan tunggangan hewan. Quraisy juga membawa wanita-wanita yang tujuannya untuk memotivasi para pasukan ya, perang. Biasanya wanita ini menyebutkan syair-syair atau malah menari-nari di depan mereka. Pada saat pasukan sudah saling dekat, maka turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menginformasikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari awal pasukan Quraisy keluar ini, Nabi SAW di situ saja, belum melihat kafilah, belum tahu informasi tentang adanya pasukan Quraisy dari Mekah.
Memang Allah biarin informasinya sampai pasukan Quraisy sudah dekat di Badar, baru ada informasi datang kepada Nabi SAW bahwasanya ada pasukan Quraisy ya keluar, dan kafilah yang sedang dikejar oleh Nabi SAW sudah lolos. Abu Sufyan sudah lolos nih. Abu Sufyan, ya, sebentar kita kembali ya. Nabi SAW lalu bersabda ya kepada para sahabat waktu itu kena wahyu turun, kumpullah. Bagaimana pendapat kalian? Allah menginformasikan kepada saya bahwasanya Quraisy sudah keluar dengan 1000 pasukan dan kafilah sudah lolos. Abu Bakar lalu berkata berdiri, wahai Rasulullah, lanjutkan langkah anda dan kami akan bersama dengan anda. Nabi SAW berkata, baiklah, terima kasih Abu Bakar, tapi saya ingin yang lain. Bagaimana pendapat kalian? Umar radhiyallahu anhu berdiri mengucapkan kalimat yang serupa dengan Abu Bakar, dan Nabi SAW berterima kasih. Lalu Nabi SAW berkata lagi, berikanlah aku pendapat wahai sekalian kaum muslimin. Lalu Umar bin Khattab berdiri dan mengucapkan seperti yang diucapkan lagi 2 kali. Umar berdiri, lalu Nabi SAW mengatakan, baiklah Umar, ya, terima kasih. Lalu Umar duduk. Nabi SAW ulangi lagi, berikan aku pendapat wahai kaum muslimin. Lalu Al-Miqdad bin Amr radhiyallahu anhu, ini sahabat yang mulia dari orang Ansar, berkata begini, wahai Rasulullah, berbuatlah apa saja yang telah Allah perintahkan kepada anda. Kami tidak akan mengucapkan seperti yang diucapkan Bani Israel kepada Musa. Jadi pernah ada kasus terjadi waktu Musa alaihissalam ingin menyerang Palestina. Satu waktu kemudian mengajak agar Bani Israel masuk menyerang, mereka nggak mau. Bani Israel mengatakan dalam surah Al-Maidah urutan 5 ayat 24 begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Mereka berkata kepada Musa, hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, kami tidak mau ikut berperang ke Palestina. Selagi mereka masih ada dalamnya, masih ada orang-orang dalamnya, kami tidak mau ikut, tidak mau berperang, mau masuk dalam kondisi sudah tidak ada musuh. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan perangilah kamu saja berdua dengan Tuhanmu. Ini kurang ajarnya Bani Israel, gitu kan? Jadi yang sekarang dikatakan Yahudi. Jadi mereka sudah yakin Allah ada, yakin Musa nabinya. Waktu disuruh jihad nggak mau. Dia bilang, idhab anta wa rabbuka, pergi kau dengan Tuhanmu berdua saja. Faqatila, perangi aja sendiri. Innaha huna qaidun, kami di sini nunggu sampai kalian menang. Kata Miqdad radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, pergilah, melangkah seperti apa yang Tuhan anda perintahkan, dan kami tidak akan mengucapkan seperti Bani Israel mengucapkan kepada Musa. Pergilah kamu berperang dengan Tuhanmu berdua. Tapi kami akan mengatakan, pergilah anda bersama Tuhan anda dan perangilah mereka, sementara kami akan selalu bersama dengan anda dan Tuhan anda berdua. Demi Allah ya Rasulullah, bila anda membawa kami ke Birakil Jimat, maka pastikan tidak seorang pun di antara kami akan berkhianat. Perlu kita tahu, kenapa Miqdad radhiyallahu anhu mengatakan ya Birakil atau Birakil Jimat. Apa itu Birakil Jimat? Ini ada sebuah tempat di negeri Yaman, sebuah kota di negeri Yaman. Kota ini ya antara kota Madinah dengan Birakil Jimat ini ada 14 suku, semuanya benci Islam. Satu suku itu memiliki minimal 1000 orang. Jadi ada 14 suku, ada 14.000 orang yang siap memerangi kota Madinah dan kaum muslimin. Artinya Miqdad mengatakan, jangankan cuma Badar ini menghadapi orang Quraisy, anda ajak kami ke sana pun ya, menghadapi 14 suku yang lain kafir semua, itu kami siap ya Rasulullah. Tapi Nabi SAW juga masih belum puas dengan pendapat itu, karena baru 3 orang sahabat, baru Abu Bakar, Umar dan Miqdad radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau masih mengatakan, terima kasih wahai Miqdad. Lalu beliau mengatakan, wahai muslimin, berikan aku pendapat. Nabi SAW kata ahli sejarah terus meminta pendapat di sini karena beliau selama ini hanya mendengarkan pendapat dari muhajirin mayoritasnya. Beliau ingin mendengarkan langsung dari orang-orang Ansar. Maka pada saat itu Sa'ad pun berdiri radhiyallahu anhu dan berkata, kami melihat seakan-akan anda menyinggung kami dari Ansar wahai Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, iya. Sa'ad berkata, demi Allah wahai Rasulullah, bila anda menyeberangi lautan, niscaya kami akan senantiasa bersama dengan anda. Maka Nabi SAW pun sangat senang dengan pernyataan Sa'ad yang merupakan memang mewakili suku Ansar. Lalu beliau pun bersabda, berita gembira buat kita semua, sesungguhnya Allah Azza wa Jal, gitu kan,
Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan kepadaku salah satu dari dua kemenangan. Kita bisa dapat kafilah, mengambil ghanimah atau rampasan perang, atau kita akan memenangkan peperangan. Pada saat itu, karena ini peperangan pertama saudaraku dalam Islam, maka sahabat juga masih belum terbiasa memerangi orang-orang kafir selama mereka Islam. Maka mereka lebih berharap, karena Nabi bilang ada dua dijanjikan. Bisa kita dapat kafilah tadi, menang, ngambil kafilah, kalahin Abu Sufyan yang 40 orang saja yang jaga, atau kita berhadapan dengan pasukan Quraisy yang 1000 tapi kita juga bisa menang. Jiwa para sahabat berharap jangan perang deh, lebih baik kita dapat kafilah. Normal manusia. Ini pelajaran besar ya Bapak Ibu sekalian. Wajar seseorang itu khawatir kalau masuk ke medan perang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, karena perang itu memang menghadapi kematian. Janganlah kalian berharap terjadi peperangan. Tapi kalau peperangan sedang berkecamuk, hadapilah dengan kesabaran. Gitu kan? Jadi kita memang diperintahkan begitu. Nabi SAW lalu meneruskan perjalanan beliau mencapai sebuah tempat di wilayah Badr yang dikenal dengan Udwatid Dunya. Tepatnya di utara Badr dan berkemah di belakang Udwatid Dunya tadi. Quraisy pada saat tiba di wilayah Badr langsung berkemah di Udwatil Quswa. Jadi tempat tadi kafilah Quraisy menunggu, itu pasukan Quraisy tiba di sana. Perbedaannya cuma ada sebuah gunung. Kemudian Udwatil Quswa namanya. Udwatid Dunya di bawahnya. Itu kan kaum muslimin di seberangnya, di sebelahnya gunung itu. Saat itu Abu Sufyan sempat memberitahukan kepada orang-orang Quraisy sebelum tiba di Udwatid Dunya tadi, di Udwatil Quswa, mohon maaf, sebelum tiba di sana, dia sempat memberitahukan kepada orang-orang Quraisy bahwasanya kami sudah selamat, ya, kami sudah selamat dari kaum muslimin. Maka tariklah pasukan kalian. Sempat berkecamuk di pasukan orang-orang Quraisy untuk kembali ke Mekah. Udah, pasukan kafilah kita sudah selamat. Tapi ternyata Abu Jahal nggak terima. Abu Jahal bilang, masa kita keluar jauh-jauh ya dari Mekah sudah bentuk pasukan begini lalu kita akan kembali. Demi Allah, walaupun sudah selamat kafilah, tetap kita serangin saja Muhammad, serang Madinah sekalian. Maka inilah yang kata para ulama ditekankan lagi, perang Badr adalah rekayasa dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah mau terjadi peperangan dan nanti akan menghancurkan kekuatan kaum orang kafir di Mekah, karena memang 1000 orang akan dikalahkan dengan 314 tadi. Allah menceritakan dalam surah Al-Anfal, ini semua perang Badr banyak di surah Al-Anfal ya. Urutan 8 ayat 42, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, id antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa war rakbu asfala minkum walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'adi walakin liyaqdi Allahu amran kana maf'ula liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah wa inna Allah lasami'un alim. Ingatlah ketika hari di mana kalian berada di pinggir lembah yang dekat dengan mereka dan pinggir lembah yang jauh. Udwatid dunya, pinggir lembah yang dekat. Itu kaum muslimin berkemah di situ. Dan mereka orang-orang kafir itu berada di Udwatil Quswa, ya, sebuah lembah yang ada di seberang kalian. Sekiranya kalian memang saling janji untuk berperang, maka pastilah tidak akan terjadi peperangan tersebut, kata Allah. Tetapi Allah ingin mempertemukan secara sengaja dua pasukan itu agar Allah melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan. Maksudnya adalah kemenangan kaum muslimin dan penghinaan terhadap orang-orang kafir yang selama ini menyiksa kaum muslimin di Mekah gitu. Lalu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Perang Badr telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengutus lalu mata-mata untuk mengumpulkan informasi. Saat itu terjadi terdapat dua anak muda dari pasukan Quraisy yang sedang mencari air dan lewat di Udwatid Dunya. Ada dua orang anak muda Quraisy yang ikut di pasukan Quraisy lagi muter bukit, di sebelahnya pasukan Quraisy, sebelahnya muslimin, tapi mereka tidak saling tahu nih kalau sudah saling bersebelahan, gitu kan. Ada dua anak muda dari orang Quraisy mutar bukit sampai tiba di pasukan muslimin. Dia tidak sadar kalau itu pasukan muslimin untuk mengambil air. Kebetulan di tempat kaum muslimin ini penuh dengan ada sumur-sumur, ada beberapa sumur di situ. Lalu ditangkaplah, ya, dua orang anak muda itu oleh pasukan Nabi SAW. Saat itu Nabi SAW sedang sholat dan para sahabat terus menanyai kepada anak muda yang ditawan tadi, kalian dari mana? Mereka menjawab, kami dari pasukan Quraisy di Mekah. Ngaku karena digebukin, gitu kan. Para sahabat terus saja memukuli mereka sambil berkata, kalian pasti dari kafilah Abu Sufyan, gitu kan. Karena kesakitan, maka kedua anak muda itu pun akhirnya mengatakan, iya deh, kami dari kafilah Abu Sufyan, gitu kan. Tadinya mereka dari pasukan. Kata ahli sejarah,
ini semua disebabkan karena sahabat berharap tetap bertemu dengan kafilah Abu Sufyan, nggak ketemu dengan pasukan. Karena kafilah Abu Sufyan cuma 40 yang jaga, ini 1000 orang, gitu kan. Secara jiwa manusia berharap ini aja deh, gitu. Jadi waktu ditangkap 2 orang mata-mata pasukan Quraisy tadi, mereka digebukin. Kamu dari mana? Dia bilang dari pasukan Quraisy. Nggak mungkin, kamu dari kafilah Abu Sufyan ya, gitu. Ditekan supaya ngaku dari kafilah Abu Sufyan. Akhirnya karena kesakitan mereka ngaku, iya kami memang dari kafilah Abu Sufyan. Padahal sebenarnya dari pasukan, gitu kan. Saat Nabi SAW selesai sholat, beliau bersabda, jadi beliau dapat wahyu, Subhanallah, saat mereka jujur pada kalian, kalian memukuli mereka, gitu kan. Dan pada saat mereka berbohong, malah kalian melepaskan. Jadi begitu mereka bilang kami dari kafilah Abu Sufyan, udah pergi aja, suruh pergi. Abu Sufyan akhirnya berhasil menyelamatkan kafilah dan posisinya sudah berada jauh di belakang pasukan Quraisy. Abu Sufyan pun sudah mengetahui posisi pasukan Quraisy, maka ia mengirim surat kepada pasukan bahwasanya kami telah selamat dan masalah sudah selesai. Suku Zumrah saat mengetahui surat Abu Sufyan mengatakan kita keluar untuk menyelamatkan kafilah dan sekarang telah selamat, maka tidak perlu peperangan. Dan akhirnya mereka semuanya kembali dan tidak seorang pun yang ikut berperang. Suku Zumrah utuh. Suku Hashim juga berpendapat yang sama. Bahkan mereka berpikir bila sekarang setelah kafilah selamat mereka masih berperang, berarti mereka memerangi Nabi SAW yang merupakan suku mereka sendiri, Bani Hashim, sama Bani Hashim. Maka sebagian besar mereka kembali ke Mekah kecuali Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, dengan tujuan agar Quraisy tidak menganggap dia berkhianat dan minimal ada wakil dari sukunya. Pembicaraan tentang baliknya ke Mekah mulai ramai di antara pasukan Quraisy. Utbah bin Rabi'ah, salah satu pemimpin dari pasukan Quraisy, didatangi oleh Hakim bin Huzam. Dua-duanya pemimpin pasukan Quraisy ya. Lalu Hakim berkata, wahai Utbah, untuk apa lagi kita berperang? Bukankah kafilah telah selamat? Demi Allah, bila kita memerangi mereka berarti kita memerangi sanad kerabat kita sendiri. Orang-orang muhajirin itu kerabat kita juga. Dan saat kita balik ke Mekah, maka pasti setiap individu di antara kita akan membenci satu sama yang lain karena ia melihat kerabatnya yang telah membunuh ayahnya atau sanak kerabatnya. Jadi kalau kita tetap berperang oleh muslimin dan ada yang kita bunuh dari orang-orang Mekah juga di sana, dan ternyata masih ada kerabatnya di Mekah, nanti kita akan saling benci di Mekah. Lalu akhirnya Utbah lalu mengiklankan, baiklah kalau gitu, wahai sekalian manusia, tujuan kita keluar menyelamatkan kafilah dan kafilah telah selamat, maka peperangan tidak perlu lagi, ayo kita kembali ke Mekah. Mendengar pernyataan Utbah, maka seluruh pasukan mulai siap-siap balik. Abu Jahal, ya mungkin kita tutup dengan ini ya, tidak bisa kita jelaskan semua peperangan, insya Allah pertemuan akan datang. Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini telah menginginkan peperangan, tetap mau peperangan terjadi. Dan saat itu kebetulan kota Mekah masih belum jelas siapa rajanya, belum ada raja. Semua kepala suku itu pasti punya kedudukan sendiri. Sama dengan yang lain, jadi mereka bisa ada 12 suku Quraisy itu, semuanya sering duduk di majelis, semuanya dianggap pimpinan sukunya masing-masing, belum ada raja. Abu Jahal ingin menunggangi kejadian Badr ini supaya dia dinobatkan jadi raja. Caranya bagaimana? Abu Jahal tetap ingin peperangan terjadi, dan nanti kalau pada saat menang, ini kesempatan nih, karena dia yang memotivasi pasukan. Abu Jahal pun akhirnya menggunakan kesempatan tersebut. Dia mendatangi seseorang yang bernama Amir al-Hadrami. Amir al-Hadrami ini salah satu orang yang anaknya sempat terbunuh ya sebelum perang Badar. Ada pertemuan kita yang terakhir yang lalu sempat kita jelaskan, ada sebuah sariyah. Sariyah ini pasukan kecil yang Nabi utus yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash di bulan Dzulqa'dah. Yang kebetulan anaknya dia, Amir bin Hadrami, dibunuh oleh Abdullah bin Jahash. Abu Jahal lalu berkata kepadanya, orang-orang sudah balik ke Mekah, wahai Amir, dan tidak mau membantu membalas kematian anakmu. Amir al-Hadrami lalu menuju ke tengah-tengah pasukan, lalu ia duduk di atas tanah sambil menangis dan meletakkan tanah di atas kepalanya sambil berkata, sungguh kasihan aku, kalian tega meninggalkan membalas kematian anakku demi Allah. Kalau anak salah seorang di antara kalian mati, maka pasti ia tidak akan membiarkannya. Terus saja Amir menangis dan teriak-teriak di tengah pasukan, sampai akhirnya seluruh pasukan kembali dan siap untuk memerangi kaum muslimin. Di sini kita lihat pelajaran ya, bagaimana Abu Jahal ya juga mengatur strategi dalam perang. Jadi perang itu harus hati-hati sekali orang dalam perang itu. Apa saja bisa memicu emosi, apa saja bisa memicu ketakutan, bisa juga sebaliknya memberikan semangat yang besar. Nabi SAW sempat keluar bersama Abu Bakar
untuk mengumpulkan informasi pada saat itu di sekitar perang Badar. Saat tiba di dekat Badar, Nabi SAW dan Abu Bakar menemui seorang yang sudah sangat tua. Dan Nabi SAW bertanya padanya, apakah engkau memiliki sesuatu tentang apa yang ada di lokasi ini? Nabi nggak tanya, kamu tahu ada pasukan nggak, ada kafilah nggak? Enggak. Cuma mengatakan, apa kau tahu sesuatu di sekitar lokasi ini ada informasi? Orang itu berkata, kalian siapa? Kata Nabi SAW, bila engkau menyampaikan kepada kami informasimu, maka kami pun akan menyampaikan kami dari mana. Orang itu lalu berkata, aku telah disampaikan kepadaku, aku sudah dengar bahwasanya pasukan Quraisy sudah keluar dari hari ini dan hari itu. Kalau itu benar, berarti mereka sudah sampai di belakang bukit ini. Jadi ada bukit, di belakang sini sudah ada mereka berarti. Kalau itu betul informasi. Tapi orang ini tidak lihat. Dan telah disampaikan kepadaku juga bahwasanya Muhammad telah keluar pada hari ini dan hari itu dari kota Madinah. Dan kalau itu benar, berarti mereka dan Muhammad dan pasukannya berada di sini. Ditunjuk lokasi Nabi SAW. Ya kan? Tapi orang ini karena tua dan agak rabun, dia tidak lihat pasukan muslimin. Dia cuma bilang, kalau ini benar berarti Quraisy ada di sini, Muhammad ada di sini. Nabi SAW bertanya lagi, bagaimana dengan kafilah Abu Sufyan? Orang itu menjawab, aku tidak tahu. Ini termasuk kata sebagian sejarah kecerdasan Abu Sufyan, bagaimana dia bisa menyelamatkan kafilah dari pasukan tadi. Orang itu bertanya lagi, kalian dari mana? Nabi SAW mengatakan, kami dari air. Kami dari air. Ini jawaban politis ya, gitu, dalam medan perang gitu. Ya, orang Arab dulu biasanya kalau mereka ditanya, kamu dari kota mana? Ya, itu tidak mereka tidak biasa menyebutkan kalian atau kamu dari kota mana atau kamu dari negeri mana, tidak pernah disebutkan. Tapi kamu biasanya kalau Jazirah Arab bilang, kamu dari mata air mana? Ya, kamu dari mata air mana? Jadi mata air yang terkenal tuh. Misalnya ada mata air di Bekasi ini dikatakan mata air Bekasi misalnya. Jadi bukan nama kotanya, tapi nama mata airnya. Karena zaman dulu tuh orang hidup dari situ. Ya, kurang lebih hampir sama dengan kita, tapi dulu orang menggunakan istilah mata air. Kata Nabi SAW, kami dari mata air. Ya. Maka orang itu pun mengatakan mata air yang mana? Gitu kan? Lalu Nabi SAW tetap meninggalkan orang itu. Ya, meninggalkan. Setelah itu Nabi SAW memajukan pasukan muslimin melewati bukit ad-dunya, langsung berkemah di sekitar Badr. Jadi waktu itu Nabi SAW sudah tahu, Nabi pun meninggalkan lokasi bukit tadi menuju ke lokasi yang lebih terbuka. Itulah yang dikenal dengan lokasi perang Badr nantinya. Khabbab bin Munzir radhiyallahu anhu mendatangi Nabi SAW sambil bertanya. Waktu itu Nabi kebetulan membawa pasukan di tengah-tengah lapangan yang terbuka. Tadinya kan berkemah di dekat bukit, sekarang tidak, di lapangan terbuka. Maka Khabbab bin Munzir, salah satu ahli strategi perang Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, apakah ini di tengah-tengah anda menaruh pasukan di tengah-tengah lapangan ini adalah strategi perang anda atau wahyu dari langit? Kata Nabi SAW, ini cuma strategi perang saya. Ini juga ada pelajaran besar ya, bahwasanya tidak semua apa yang Nabi SAW sampaikan atau lakukan itu berarti wahyu dari langit, tidak semuanya. Kecuali kalau sudah beliau mengatakan, telah sampai kepada saya berita begini, Allah berfirman begini, atau beliau menekankan ini wahyu, baru. Kalau tidak maka tidak, gitu kan? Makanya pernah Nabi SAW lewat di sebuah perkebunan orang-orang Ansar, mereka lagi menikah, mengawinkan memindahkan cairan. Jadi kurma itu kalau yang jantannya di atasnya itu di pucuknya ada cairan seperti sperma laki-laki, banyak sekali. Itu kalau lagi panas lagi banyak. Itu biasanya ditiup angin lalu melengket di pohon-pohon, betinanya lalu berbuahlah kurma-kurma itu, gitu kan? Nah zaman itu orang-orang Ansar ada yang sedang mengambil seperti sperma tadi itu, lalu sengaja diambil untuk ditempelin secara manual gitu loh, tidak ditunggu angin. Waktu Nabi SAW lewat, Nabi mengatakan, kenapa kalian lakukan itu? Lalu mereka mengatakan, kami sedang mengawinkan pohon kurma kami ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, coba kalian tidak lakukan ya. Begitu saja. Sahabat mengira ini adalah wahyu, gitu kan? Akhirnya hasil panennya mereka tidak maksimal. Mereka kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, waktu anda lewat kebun kami, anda mengatakan jangan kerjakan itu. Maka kami tinggalkan, kami tidak kawinkan pohon-pohon kurma kami. Hasil panennya dia sedikit. Kata Nabi SAW, kalian lebih ngerti urusan dunia kalian. Ya, tidak semua apa yang beliau sebutkan itu berarti menjadi wahyu, gitu kan? Sama dengan perilaku-perilaku yang beliau lakukan, seperti beliau jalan, seperti turun dari bukit karena cepat sekali. Ini bukan bagian daripada wahyu. Ini bukan bagian daripada wahyu. Makanya sahabat Khabbab bin Munzir jeli. Dia tanya, ya Rasulullah,
yang anda taruh pasukan tengah-tengah lapangan ini strategi perang anda atau memang perintah wahyu? Maka Nabi SAW mengatakan ini strategi perang. Kata Khabbab, baik ya Rasulullah, tapi menurut kami ini bukan tempat yang tepat untuk berperang dan bertahan. Pendapat kami, kita pilih sumur yang terbaik di antara sumur-sumur di lokasi Badar ini, lalu kita berkemah di sekitar sumur itu, dan kita menimbun sumur-sumur yang lain agar orang-orang Quraisy tidak bisa minum. Akhirnya Nabi SAW pun setuju, berkemahlah mereka di dekat sumur yang paling besar, sumur yang lain semua ditimbun, dan ini informasi kondisi yang mereka lakukan adalah mereka menepi sampai di belakang mereka ada tebing-tebing, gitu kan? Sehingga betul-betul menjadi seperti sebuah benteng gitu. Pada malam harinya Allah SWT menurunkan rahmatnya untuk meringankan peperangan bagi muslimin. Allah SWT menurunkan pasukan bantuan dari malaikat dan menurunkan hujan. Ada dua nih. Ada malaikat yang diturunkan oleh Allah SWT yang hadir nanti di perang Badar, nanti akan ada kisahnya banyak. Kemudian juga turunnya hujan pada malam itu, agar tanah yang ditempatkan oleh kaum muslimin jadi basah. Jadi subhanallah, hujan turun di Badar itu begini. Di lokasi kaum muslimin turun hujan gerimis. Turun hujan gerimis, pelan sekali. Saking enaknya hujan itu, ya, saking lembutnya turun dari langit, sampai para sahabat tertidur. Sampai mereka tertidur. Sementara di posisi sebelah bukit, gitu kan, turun hujan lebat di tempatnya pasukan orang-orang Quraisy, sehingga membuat basah semua kuyup badan mereka, kemah mereka, dan mereka tidak bisa tidur malam itu. Serta tanah-tanah mereka jadi becek semua, gitu kan. Ini dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu orang-orang muslimin pun keesokan harinya, gitu kan, pada saat mereka bangun, mereka selesai sholat subuh, mereka menemukan ternyata tanah itu jadi bagus di sekitar mereka. Ya, kemudian mereka merasa sejuk, enak, nyaman, sudah istirahat malam. Sementara pasukan Quraisy mereka sangat mengantuk, susah, nggak bisa tidur dari malam, kena banjir. Dan pada saat orang-orang Quraisy pagi, mereka dapat informasi pasukan muslimin sudah di lokasi Badar, mereka langsung memutari bukit tadi, gitu kan? Kemudian menuju untuk menghadapi pasukan muslimin. Nah, dari tempat berkemah mereka sampai menuju ke kaum muslimin ini semuanya becek, sehingga langkah kaki mereka jadi berat. Langkah kaki mereka jadi berat, dan ini mengambil tenaga yang sangat banyak. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surah Al-Anfal. Sama tadi kita kembali surah Al-Anfal ayat 9 sampai ayat 14. Ini semua awal-awal kasus terjadi perang Badar. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق العناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاكك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. Ayat 9-nya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu hai Muhammad, lalu diperkenankan kepadamu, sesungguhnya kata Allah, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang secara berturut-turut. Ayat 10, dan Allah tidak menjadikan mengirim bala bantuan itu melainkan sebagai berita gembira dan agar hatimu menjadi tentram wahai Muhammad karenanya, dan kemenangan itu hanya dari sisi Allah, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat 11, ingatlah ketika Allah menjadikan kalian semuanya mengantuk sebagai suatu penentraman darinya. Turun hujan tadi gerimis, jadi ngantuk, jadi tidur. Dan Allah menurunkan kepadamu juga hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan syaitan, dan untuk menguatkan hati kalian dan memperteguhkan dengan telapak kaki, atau memperteguhkan telapak kaki kalian, karena tanah itu di padang pasir kalau lagi kering berat untuk dilewatin, tapi kalau basah sedikit saja dengan hujan gerimis itu jadi ringan untuk dilalui. Kalau becek sekali maka susah untuk dilalui juga. Ya, jadi ini dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ayat 12, ingatlah ketika Tuhan mewahyukan kepada para malaikat, sungguhnya aku akan bersama dengan kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Kelak aku akan jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggallah kepala mereka dan potonglah tiap-tiap ujung jari mereka. Di sini kata para ulama, yang diperintahkan untuk memenggal leher orang-orang kafir dan memotong jari-jari mereka adalah para malaikat.
Makanya nanti setelah perang Badar kata Nabi SAW, kalau kalian ingin mengetahui perbedaan mana korban kalian dan mana korbannya malaikat, maka lihatlah leher-leher musuh kalian dan jari-jari mereka. Jadi ternyata yang dipenggal oleh para malaikat itu di bagian leher mereka ada bekas tanda terbakar, gitu kan, dan lehernya terpotong dan telapak jari-jarinya semua terpotong. Ini memang cirinya. Ini yang seperti Allah katakan dalam surah Al-Anfal ayat 12. Lalu ayat 13. Ketentuan demikian itu adalah karena sungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya, dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya maka sungguhnya Allah amat keras siksaannya. Ayat 14, itulah hukuman di dunia bagi mereka, maka rasakanlah hukuman yang lebih berat nanti di hari kiamat. Sesungguhnya orang-orang kafir akan mendapatkan azab neraka yang pedih. Azab neraka yang pedih. Jadi ini kasus tentang atau ayat turun menyebutkan saksi bahasan kita, turunnya hujan gerimis yang membuat para sahabat ngantuk dan mereka sempat beristirahat. Allahu alam. Jadi mungkin sampai sini dulu insyaallah. Kita akan lanjutkan nanti pertemuan akan datang lagi karena ini masih panjang kisahnya berhubungan dengan masalah perang Badar itu sendiri. Nanti akan ada kisah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, kemudian ada kisah bagaimana ya para sahabat masuk ke medan perang, terjadinya duel, gitu kan, terjadinya duel ya. Mohon maaf, saya sampaikan dulu kisah Sa'ad bin Mu'adz karena nanti ada subjudul sendiri yang akan dibahas pertemuan akan datang. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu berkata pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sungguh anda lebih tahu apa yang akan terjadi dalam peperangan ini. Dan di Madinah terdapat saudara-saudara kami yang bukan tidak ingin ikut, tapi mereka tidak tahu kalau anda akan berperang dan mereka mengira anda akan hanya menghadapi kafilah. Bila mereka mengetahui peperangan akan terjadi, pasti mereka tidak akan meninggalkan anda sama sekali. Bila anda setuju, ini kata Sa'ad bin Mu'adz, maka kami akan membuatkan kemah buat anda di belakang pasukan, dan kami siapkan pula buat anda tunggangan khusus unta yang paling terbaik. Bila kami menang, maka itulah harapan kami semua. Tapi bila kami kalah, anda masih bisa menyelamatkan diri ke kota Madinah dan bisa bertahan di dalamnya karena di sana masih banyak pasukan-pasukan muslimin. Maka Nabi SAW pun setuju dengan pendapat tersebut dan akhirnya Nabi dibuatkan alaihissalam kemah oleh orang-orang atau sahabat-sahabat dari Ansar dan disiapkan unta persiapan kalau sampai kalah beliau pun masih bisa melarikan diri atau menyelamatkan diri ke kota Madinah. Nabi SAW lalu membagi bendera-bendera perang. Ada bendera perang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, ada juga bendera perang diberikan kepada Mu'adz bin Umair, ada juga yang lainnya dipegang oleh orang-orang Ansar. Saat tiba pasukan Quraisy, mereka sempat bingung karena tidak ada air. Lalu mereka siap-siap untuk berperang. Begitu pula dengan muslimin. Saat melihat keadaan sudah akan terjadi peperangan, Nabi SAW mengangkat kedua tangan beliau dalam kemah sambil berdoa mengatakan, ya Allah, tolonglah ya Allah, menangkanlah ya Allah. Kalau seandainya engkau membiarkan pasukan di depanku ini semuanya musnah, maka tidak ada lagi yang bisa menyembahmu. Saking berdoa seriusnya Nabi SAW berdoa, maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kasihanilah diri anda karena sesungguhnya ya Allah akan memenangkan anda. Kurang lebih sampai sini kisah Sa'ad radhiyallahu anhu tentang masalah beliau mempersiapkan kemah untuk Nabi SAW.